teman-teman, ketemu lagi dengan saya Clara Hepatimasari. Kali ini kita akan bahas tentang Project Scope Management. Yuk kita simak. Sebelum dipelajari lebih lanjut, akan dijelaskan apa itu scope. Scope adalah segala usaha dan proses yang meliputi pembuatan produk dari sebuah project. Nah, produk yang dihasilkan dari project ini bisa disebut deliverable. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa Project Scope Management adalah segala proses yang bertujuan untuk menentukan dan mengontrol apa yang termasuk dan tidak termasuk dari sebuah project. Di dalam implementasi Project Scope Management, terdapat beberapa kelompok proses yang dilakukan. Kelompok pertama ada yang diberi nama Planning Scope, yang kedua ada Collecting Requirements, ketiga ada Defining Scope, keempat ada Creating the WPS, kelima ada Validating Scope, dan keenam ada Controlling Scope, yang setiap detailnya akan dijelaskan satu persatu. Proses pertama dalam Project Scope Management adalah Planning Scope. Di sini dilakukan proses penentuan bagaimana scope dan requirement dikelola. Project team menggunakan meeting yang dilakukan untuk mengembangkan dua output penting, yakni Scope Management Plan dan Requirement Management Plan. Sebagai tambahan informasi, Scope Management Plan adalah subbagian dari Project Management Plan. Lalu yang kedua ada Collecting Requirements. Pada proses ini dilakukan penentuan dan dokumentasi dari fitur dan fungsi produk yang dihasilkan dari sebuah project. Nah, untuk beberapa IT project bisa dibilang cukup membantu jika requirements development atau proses pengembangan requirement dibagi ke beberapa kategori. Nah, kategori ini ada 4, yakni ada elisitasi, ada analisis, lalu ada spesifikasi, dan keempat ada validasi. Untuk metode pengumpulan requirement sendiri ada 8 macam. Yang pertama ada interview, yang kedua ada focus group, ketiga ada dari proses kreativitas group, keempat ada kuesioner dan survei, kelima ada observasi, keenam ada prototyping, ketujuh ada benchmarking, dan kedelapan ada RTM. Dari 8 metode pengumpulan requirements tadi, terdapat 2 metode yang membutuhkan penjelasan ekstra. Yang pertama, ada metode benchmarking. Benchmarking adalah proses pengumpulan requirements dengan cara membandingkan implementasi project atau karakteristik produk satu dengan lainnya. Dan yang kedua, ada Requirement Traceability Matrix. RTM adalah tabel yang berisi beberapa informasi untuk memastikan requirement untuk dikenali. Nah, untuk contoh tabelnya dapat dilihat di samping. Proses selanjutnya yang termasuk dalam proses Project Scope Management adalah Defining Scope. Pada proses ini dilakukan review untuk project charter, requirements documents, dan aset proses organisasi untuk membuat scope statement. Yang perlu diperhatikan dalam scope statement sebaiknya berisi pertama, deskripsi produk scope, kedua, kriteria penerimaan produk oleh user, lalu ada informasi mendetail tentang deliverable, dan keempat ada project boundaries, constraint, dan asumsi yang digunakan dalam project. Berikut merupakan contoh dari project charter. Selanjutnya, proses lain yang merupakan bagian dari Project Scope Management adalah pembuatan BPS. BPS sendiri adalah dokumen yang mendefinisikan skop total project dengan menyediakan dasar untuk planning dan pengelolaan jadwal, cost, resource, dan perubahan. Tujuan dibuatnya BPS adalah sebagai sebuah sarana untuk membagi deliverable utama project ke bagian yang lebih mudah untuk dikelola. Terdapat istilah-istilah di dalam BPS. Pertama ada decomposition yang merupakan istilah untuk pembagian project ke bagian yang lebih kecil. Lalu ada work package atau istilah untuk tugas dengan level terendah dalam BPS.
dan ada scope baseline yang merupakan istilah untuk project scope statement yang sudah diterima. Berikut merupakan beberapa contoh dari bentuk-bentuk WBS. Di bagian atas ada WBS dalam bentuk chart form dan di bawah ada WBS dalam bentuk tabular form. Berikut merupakan contoh dari WBS. Untuk cara pembuatannya akan dijelaskan pada video selanjutnya. Dalam pengembangan WBS sendiri terdapat beberapa jenis pendekatan yang biasa dilakukan organisasi. Yang pertama ada pendekatan analogi. Dalam analogi, WBS dikembangkan atas dasar review dari WBS lain dengan kemiripan. Lalu ada top-down yang melakukan pengembangan WBS dengan cara memulai dari item terbesar dalam proyek. Lalu ada jenis pendekatan bottom-up yang melakukan pembuatan WBS dari item terkecil dalam proyek. Dan pendekatan terakhir yang dilakukan ada mind mapping yang memulai membuat WBS dengan dari ide utama dari proyek. Proses selanjutnya yang ada di dalam project scope management adalah validating scope. Pada proses ini dilakukan usaha untuk memformalkan penerimaan deliverable oleh customer atau klien. Proses penerimaan ini dicapai melalui inspeksi oleh customer atau klien lalu ditandatangan. Proses terakhir yang ada di dalam project scope management adalah controlling scope. Pada proses ini dilakukan kontrol pada perubahan yang terjadi selama proyek berlangsung. Walaupun sudah dilakukan controlling scope, tidak menutup kemungkinan bahwa ditemukannya varian. Varian sendiri adalah perbedaan antara yang direncanakan dan yang benar-benar terjadi. Tujuan utama dilakukan controlling scope adalah pertama, mempengaruhi faktor perubahan, lalu kedua, memastikan perubahan sesuai dengan prosedur, dan yang ketiga, mencoba mengelola perubahan ketika terjadi.